Ternyata prosesnya itu gampang-gampang susah. Tapi menurut gue sih ya mungkin proses menunggunya itu yang agak lama. Sisanya sih ya sampai dia membentuk gitu ya, kayak jelly, kotak gitu. Terus tinggal dipotong-potong, dicuci bersih, disimpan, tinggal diolah gitu kan. I love you Indonesia! Woo! Indonesian Lovers, gue kembali melanjutkan perjalanan setelah seharian menikmati kuliner dan keindahan alam. Perjalanan melewati perkotaan Cianjur, gue melihat banyak jajanan dan oleh-oleh. Gue merasa tertarik melihat berbagai manisan yang ada di kota ini. Langsung aja yuk, ikutin gue terus. Indonesia Lovers, sekarang gue sudah berada di Manisan Sari Kelapa Haji Agus. Manisan di sini itu bener-bener terkenal banget dan terutama sari kelapanya ya. Legend dari tahun sebelum-sebelumnya. Udah nggak tahu tuh tahun kapan. Yang pastinya udah kalian ikutin gue untuk nikmatin proses pembuatannya, nyantap-nyantap untuk sari kelapanya. Let's go. Assalamualaikum, selamat siang. Aku pengen ketemu dengan Pak Haji Agus. Ya. Oh, dengan Bapak. Pak, dengan saya Marlon. Nah, Bapak kebetulan saya keliling-keliling di kota Cianjur dan kedengaran dari teman-teman di Cianjur sini bilang kalau untuk manisan dan nata de coco tuh memang legend banget di Pak Haji Agus. Bener ya? Boleh diceritain sedikit dulu nih kenapa sampai legend kayak gini nih Pak? Kalau dulu sih tahun 85 sampai 90. First. 82 itu ya ngawitan 82 merintis gitu, mulai dikenalnya 85. Wow, lama banget ya. Berarti ini memang Bapak yang pertama pada saat itu ya? Untuk di Cianjur saya yang Wah, luar biasa, bener-bener di sini tuh legend banget ya. Itu Pak, saya jadi nggak sabar nih ya, pengen tahu prosesnya kayak gimana dan juga pengen nyobain. Bu, saya boleh ikut Bapak untuk lihat proses pembuatannya? boleh di dalam. Di dalam ya? Ya, Ya udah, Bapak, mungkin kita boleh ke sana langsung? Ayo. Let's go, Indonesia Lovers. Toko manisan yang sudah berdiri sejak 1982 menjadi salah satu toko manisan yang paling terkenal di kota Cianjur. Terkenal dengan manisan sari kelapa karena Manisan Haji Agus menjadi yang pertama menjual manisan sari kelapa nata de coco di Cianjur. Si Ibu sekarang ini lagi ngapain? lagi ngebersihin. Ngebersihin? Iya, lendir-lendirnya. Nah, tahap pertama itu kayak gimana Pak, kalau boleh tahu? Tahap pertama sih air kelapa Air kelapa. direbus. Nah, sesudah direbus dikasih bakteri yang dari air kelapa juga. Itu berupa kayak apa ya Pak? Bakteri dari air kelapa, maksudnya air kelapanya sendiri gitu? Iya, air kelapa yang sendiri bikin biang ragi. Yang raginya ya Raginya. untuk dibuat fermentasi gitu? Iya, Oke. fermentasi. Nah, sekarang gua akan mencoba proses pembuatan manisan nata de coco-nya. Pembuatan manisannya masih menggunakan cara tradisional ya Indonesian Lovers. Pertama, nata de coco yang masih utuh kita bersihkan dari kulit luarnya. Mengelupaskan kulit luarnya dengan menyisir pisau kecil secara perlahan, supaya tidak merusak tekstur dari nata de coco. Segini ya? Nah, tahap selanjutnya kita potong kecil nata de coco-nya. Kita potong nata de coco-nya menjadi potongan dadu. Jadi benar-benar dikira-kira ukurannya segini ya? Iya. Kurang lebih kayak gini nih semuanya ya. Iya. Nah setelah ini diapain Bu? Setelah ini dicuci. Dicuci dulu, dicuci lagi ya? Dicuci. Setelah ini kita harus mencuci nata de coco-nya. Letakkan nata de coco di wadah yang berlubang dan siramkan air bersih. Pencucian harus dilakukan berkali-kali untuk memastikan nata de coco-nya bersih dan pastikan sisa kulit luarnya yang masih menempel juga terbuang. Nih, dicucinya tuh harus Ada obat benar-benar ganti bersih karena yang tadi pada saat prosesnya lupasin kulitnya aja pun juga belum tentu ya. Jadi memang harus dicuci lagi biar benar-benar bersih. Nata de coco yang sudah dibersihkan secara berulang-ulang tadi masih harus kita bersihkan lagi nih.
Nata de coco yang sudah bersih kita cuci lagi. Kemudian kita press nata de coconya secara berulang-ulang. Nah, proses pengepresan nata de coco ini untuk mengurangi kadar air, sekaligus untuk mengeluarkan rasa asam dari nata de coconya. Gue sekuat tenaga untuk ngepres nata de coco ini menggunakan gentong ya Indonesian Lovers. Untuk mengurangi tenaga, biasanya nata de coco akan dipres dengan benda yang berat dan dibiarkan selama beberapa hari. Ternyata prosesnya itu gampang-gampang susah, tapi menurut gue sih ya mungkin proses menunggunya itu yang agak lama. Sisanya sih ya sampai dia membentuk gitu ya, kayak jelly, kotak gitu. Terus tinggal dipotong-potong, dicuci bersih, disimpan, tinggal diolah gitu kan. Itu yang simpelnya. Cuman butuh kesabaran lagi untuk menunggu sampai prosesnya jadi. Setelah dipres sampai tipis, nata de coco akan disimpan atau difermentasi kembali selama beberapa minggu. Nah, ini nata de coco yang sudah disimpan selama beberapa minggu. Seperti ini nih. Ya, di sini. Jadi sudah direbus, tetap aja masih harus Press lagi untuk dibuang ngeluarin air. airnya sampai bener-bener kayaknya kayak gini nih. Ya, tuh sampai tipis. Tipis banget gitu. Nata de coco yang sudah siap, tipis namun teksturnya masih kenyal. Proses akhir, nata de coco akan direbus hingga matang. Oke, kalau gitu Ibu, Bapak, saya ucapin terima Ya, kasih sama-sama. banyak. Terima Ya. kasih Sama-sama. karena sudah mau nunjukin ke saya proses pembuatannya dan pengolahannya dan hasilnya seperti apa. Dan saya izin pamit. Terima kasih lagi Ya. sekali lagi. Sama-sama. Nah, gue udah melewati semua proses pembuatan manisan nih. Sekarang saatnya cobain rasa dari manisan sari kelapa ini. Kebetulan si Ibu lagi nuangin nih. Ya. Saya penasaran pengen coba. Oh iya, Boleh? silakan. Ya, Nah, silakan. Indonesian Lovers, sekarang gue mau nyoba nih nata de coco terbaik di Cianjur. Oke, kita coba ya. Jika mencari manisan sari kelapa nata de coco di Cianjur, inilah tempat yang paling tepat untuk Indonesian Lovers Bener-bener. kunjungi. Pas di mulut untuk teksturnya, enakan rasa nata de coco-nya sendiri dari kelapa aslinya sendiri itu bener-bener pas banget. Manisnya dapat, gurihnya juga dapat, kelapa ya pastinya ya. Coba lagi ah. Berhubung lagi panas-panas gini cocok banget nih buat yang segar-segar. Rasa dari manisannya enak banget, tidak terlalu manis dan segar di tenggorokan. Selain manisan nata de coco rasa original, ternyata ada loh manisan nata de coco yang menggunakan santan. Indonesia Lovers, ini agak sedikit mengejutkan gue nih ya. Nata de coco-nya tuh biasanya yang gue makan adalah yang berupa yang segar-segar lah, yang bening, warnanya putih. Kali ini tampilannya beda nih ya, versinya anget. Nih, kayak gini nih. Gue menemukan rasa baru di dalam nata de coco santan ini Indonesian Lovers. Perpaduan rasa manis nata de coco dan gurihnya santan pas di lidah gua. Disajikan hangat-hangat, nata de coco yang menggunakan santan cocok untuk menghangatkan tubuh di malam hari. Wah, Ya, Indonesian silakan. Lovers. Nih, setelah gue mengetahui cara proses pembuatan nata de coco ya Bu ya. Sekarang gue mau belanja-belanja nih, banyak banget. Karena Boleh, di sini tuh silakan. bukan hanya nata de coco, manisan pun juga banyak. Ada Iya. snack-snack lainnya kayak keripik-keripik kan semua ada di sini. Ya udahlah Bu, Mau saya yang mau mana milih. ya? Nih, nata de coco-nya nih, yang spesial di sini nih. Gua ngambil berbagai oleh-oleh dari manis, asin, pedas, gua ambil semuanya. Gua ngambil berbagai oleh-oleh dari manis, asin, pedas, gua ambil semuanya. Nggak lupa gue borong dong manisannya. Dapat oleh-oleh banyak nih. Ya, saatnya kita Sering kesini ya belanja lagi. pastinya dong Ibu. Kalau saya lagi main ke Cianjur pasti mampir. Ya udah kalau gitu. Makasih ya semuanya. Sama-sama. Ya udah kalau gitu, gue melanjutkan perjalanan gue ke perjalanan selanjutnya. Oke, ikutin terus.